Halo semuanya, kenalin, aku Risma Dewi Zilianti dari jurusan Pendidikan Kimia. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang sama. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian tonton dulu ya video berikut. Nah, kan tadi udah lihat tayangan video pendek. Tahu gak sih maksud dari video itu apa? Oke, jadi kalau kita lihat dengan teliti, maksud dari video itu adalah di dalam video ada ibu-ibu bawa motor di jalan raya, tapi beliau gak pakai helm. Nah, menurut kalian tindakan tersebut melanggar nilai dan norma gak sih? Tentu melanggar dong. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, salah satu nilai yang ibu itu langgar yaitu ada nilai keselamatan. Nah, jadi helm itu bukan cuma sekedar aksesoris kepala kita. Helm juga mempunyai fungsinya sendiri, di mana dapat mencegah kepala kita dari benturan dan juga mencegah dari cedera yang serius. Secara tidak langsung, ibu itu sudah mengabaikan keselamatannya sendiri. Tetapi orang lain juga dapat merasakan akibatnya. Selanjutnya ada norma yang ibu itu langgar, yaitu norma hukum. Nah, secara hukum tidak memakai helm itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya ada pada pasal 106 ayat 8 yang berbunyi mengatur penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor. Nah, yang artinya kita wajib untuk menggunakan helm saat berkendara motor. Jika tidak menggunakan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 291 ayat 1 yang berbunyi setiap pengendara atau penumpang motor yang tidak mengenakan helm standar nasional akan dipidana kurungan selama 1 bulan dan denda paling banyak 250.000. Nah, teman-teman, walaupun kita mau keluar sebentar, kita sebagai pengendara motor itu harus menggunakan helm karena kita tidak tahu ke depannya itu bagaimana, apakah akan merugikan kita sendiri ataupun orang lain. Jadi, jangan lupa memakai helm. Menurut saya, masyarakat itu sudah sepenuhnya sadar. Namun, mereka itu belum sepenuhnya mentaati aturan-aturan yang sudah berlaku. Ini saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya. Jadi, pada saat itu saya hendak membayar UKT ke banknya langsung, dimana banknya itu lumayan jauh dari rumah saya. Jadi saya pergi ke sana itu menggunakan sepeda motor berdua bersama ibu saya. Jadi, nah di situ kita berdua tidak menggunakan helm karena ego saya. Saya memang tidak suka menggunakan helm karena menurut saya helm itu membuat telinga sakit, kepala sakit, dan juga membuat kerudung saya up. Nah, jadi sebelum itu saya memang sudah sadar bahwa tindakan tersebut itu melanggar aturan. Namun pada saat itu saya lebih mementingkan diri saya sendiri daripada keselamatan. Jadi teman-teman, helm itu bukan cuma sekedar kewajiban yang harus kita taati, tetapi helm juga untuk melindungi diri kita dari musibah seperti yang saya sampaikan di video pertama, di mana helm itu menjaga kita dari benturan, menjaga kita dari cedera yang parah. Nah, teman-teman, jadi perilaku saya tersebut itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang sudah berlaku, di mana pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara memiliki kedudukannya yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung
hukum tersebut tanpa terkecuali. Selain itu, perilaku saya itu ada juga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ mewajibkan setiap pengendara motor untuk menggunakan helm saat berkendara demi keselamatan. Jadi tindakan saya sendiri itu sudah jelas tidak mentaati aturan hukum yang sudah berlaku. Jika saya bandingkan dengan masyarakat sekitar, masih banyak masyarakat yang belum taat akan adanya aturan seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, dan lainnya. Namun, masih banyak juga masyarakat yang saya temui di jalan itu sudah mengerti akan adanya aturan hukum, seperti memakai helm dan juga tidak menerobos saat adanya lampu merah. Oke teman-teman, jadi untuk menjadi warga negara yang baik itu kita harus menaati aturan yang sudah berlaku, dimana jika di lalu lintas kita harus menggunakan helm, tidak menerobos lampu merah, tidak kebut-kebutan di jalan, bukan cuma di lalu lintas tetapi di sekolah. Kalau di sekolah kita tidak menggunakan handphone pada saat pembelajaran, tidak mencontek, dan juga membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas setelah kita pakai. Di tempat umum seperti pusat pembelanjaan, kita tidak menyerobot antrean dan juga tidak menawar dengan harga yang murah. Kita boleh menawar, tetapi menawar dengan harga yang terjangkau. Jangan seperti harga buah 50.000 kita tawar menjadi 10.000. Nah, itu tidak boleh. Jadi, kita sebagai masyarakat harus selalu taat aturan. Karena jika tidak adanya aturan, maka apakah di jalan akan serapi itu? Apakah di sekolah akan serapi itu juga? Tentu tidak, teman-teman. Jadi taatlah aturan.